Kembali lagi di konten yang bahas keresahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kembali lagi di konten yang ya. Ini kita akan membahas hal yang ringan-ringan saja yang setiap hari menjadi permasalahan orang-orang seperti kita, khususnya saya gitu ya. Dan pembahasan kali ini kayaknya itu semua orang pasti pernah mengalami gitu ya. Apalagi di fase-fase kehidupan quarter life crisis gitu ya, usia antara 18 menginjak 20 sampai ke 30 tahun gitu ya, pasti mengalami ini, yaitu overthinking gitu ya. Overthinking itu apa sih? Ya kalau saya menyimpulkan sederhananya itu overthinking adalah keadaan di mana pikiran kita itu terjebak secara terus-menerus atau berulang terjebak dalam pemikiran-pemikiran hal-hal yang negatif gitu ya, tentang sebuah situasi atau sebuah keadaan gitu ya. Dan hal ini parahnya bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi gitu ya, di beberapa kasus gitu. Dan saya sendiri itu sering overthinking ketika saya sering berdiam diri itu. Makanya saya buat video ini agar saya nggak overthinking, saya nggak berpikir yang enggak gitu ya. Karena setelah saya dalami diri saya sendiri tentunya, entah ya ini berlaku untuk kalian atau enggak gitu, nanti kalau misalnya kalian relate dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar gitu. Penyebab overthinking yang terjadi pada diri saya itu yang pertama itu ada 3 gini. Yang pertama ada ketidakpastian. Maksudnya apa? Yaitu saya kadang merasa tidak yakin dengan masa depan saya nantinya itu gimana, apakah sukses atau enggak gitu. Itu yang poin utama yang membuat saya itu sering overthinking. Kemudian yang kedua yaitu perasaan tidak mampu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, saya kadang merasa tidak cukup baik atau tidak mampu untuk menyelesaikan suatu hal, untuk menyelesaikan suatu tugas gitu. Contohnya ketika saya terpilih menjadi ketua divisi waktu aktif organisasi dulu ya, itu saya ketika sudah tahu job desk-nya apa saja gitu, saya itu merasa saya mampu nggak ya jadi ketua divisi gitu ya. Nah itu yang menghantui saya gitu, sampai pada akhirnya ternyata saya mampu dan bahkan menjadi salah satu anggota teraktif gitu ya. Ternyata saya mampu, dan benar ternyata saya selama ini terjebak dalam pemikiran yang negatif gitu. Saya selalu berulang-ulang memikirkan hal yang negatif, yaitu saya nggak mampu. Sampai pada akhirnya dibantu dengan anggota-anggota divisi tentunya, ternyata saya mampu, dan bahkan sebagian besar tugas-tugas yang diberikan itu pasti selesai gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dihadapkan terhadap pentingnya keputusan gitu. Kadangkala saya itu berada di situasi yang mengharuskan saya untuk memberikan sebuah keputusan. Nah, di sini saya itu selalu merasa overthinking. Apakah keputusan yang saya ambil atau saya keluarkan nantinya itu bermanfaat atau tidak, atau keputusannya itu merugikan atau tidak. Nah, saya itu selalu overthinking gitu. Padahal kalau kita tahu ya, keputusan itu pasti ada pihak yang dirugikan atau enggak. Tinggal bagaimana kita itu mengatasi atau punya cara enggak untuk meminimalisir resiko dari hal-hal yang merugikan atau tidak gitu. Nah, setelah saya mengetahui apa saja yang menyebabkan saya overthinking, nah saya juga punya beberapa tips untuk diri saya sendiri, atau kalau kalian relate di kehidupan kalian ya kalian bisa terapkan gitu ya. Yang pertama yaitu saya sering menenangkan diri saya gitu. Saya berusaha untuk memikirkan hal-hal yang positif atau mengalihkan pikiran untuk agar nggak khawatir secara berlebihan gitu. Kemudian yang kedua yaitu saya melakukan identifikasi terhadap pola pikir yang negatif. Saya harus menyadari dan mengidentifikasi ya pola pikiran negatif yang sering muncul itu seperti apa. Dan kemudian saya itu mencoba untuk merubah ya pemikiran yang negatif itu tadi menjadi pemikiran yang lebih positif dan realistis gitu. Karena seringkali pemikiran negatif yang saya alami itu adalah suatu hal yang tidak realistis atau suatu hal yang belum tentu terjadi gitu. Nah, makanya saya mencoba untuk realistis dan ya benar realistis aja gitu.
apa yang ada di depan saya harus saya selesaikan terlebih dahulu. Entah harus nggak usah mikir yang nanti gitu, kalau nanti masalah nanti gitu. Kemudian yang ketiga yaitu fokus pada hal-hal yang dapat diubah. Hal-hal yang dapat diubah biasanya itu datang dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita. Kemudian hal-hal yang tidak dapat kita ubah itu dari faktor eksternal gitu, atau faktor dari luar gitu. Nah, saya selama ini harus fokus terhadap hal-hal yang ada di diri kita, yaitu misalnya sikap kita atau respon kita terhadap suatu keadaan. Ya, saya harus perbaiki semua itu gitu. Dan kemudian selanjutnya yaitu saya kadang mencari dukungan emosional gitu, yaitu misalnya berbicara dengan teman atau keluarga atau ya kerabat-kerabat yang lain gitu ya. Jujur saya juga orang yang jarang sekali curhat, dan saya kadang bahkan bisa saya bilang tuh saya tidak pernah curhat gitu ya. Jarang sekali saya curhat karena ya kadang saya itu merasa saya mampu untuk menyelesaikan sendiri, meskipun ya tertatih-tatih lah ya bahasanya gitu. Tapi saya selama ini ya mampu, tapi tetap saya itu berusaha semaksimal mungkin untuk meminta pendapat teman atau kerabat atau keluarga untuk menyelesaikan ketika ada masalah yang datang gitu. Kemudian nah ini yang belakangan ini sering saya lakukan, yaitu saya memperbanyak aktivitas fisik atau olahraga gitu. Meskipun olahraga saya seminggu sekali atau 2 kali gitu ya, tapi saya itu berusaha untuk rutin lah gitu. Belakangan ini saya sering badminton gitu sama teman-teman saya, karena ya itu olahraga dan hobi saya. Dan ketika badminton ketemu dengan teman banyak, saya bisa mencari dukungan emosional itu yang tadi, yaitu saya bisa cerita-cerita ke teman, terus kemudian saya bisa ya ngobrol-ngobrol gitu dengan seru ya. Karena juga olahraga itu bisa menghasilkan endorfin ya, yang dapat meredakan stres dan juga kecemasan gitu. Itulah tips-tips dari saya untuk diri saya sendiri. Mungkin kalau kalian relate juga ya nggak apa-apa kalian terapkan gitu ya. Dan itulah sekedar ya cerita saya tentang overthinking saya selama ini gitu. Dan saya sadar bahwa overthinking itu ternyata berpengaruh sekali ya terhadap kehidupan kita, terhadap produktivitas kita gitu, terutama saya gitu. Karena overthinking itu apabila secara berlebihan ya dapat mengambil alih hidup kita gitu ya, membuat kita tidak produktif apabila dalam menanganinya itu kita tidak bijak gitu. Selama ini saya juga sudah berusaha mengandalkan pemikiran, terus kemudian hidup lebih tenang gitu, agar ya nggak overthinking banget gitulah ya. Oke, itulah cerita saya tentang overthinking diri saya. Kalau kalian punya pendapat lain dan tips-tips lain mengenai overthinking, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you next time and bye-bye.